Bagaimana tanggapan Pak Ganjar? Ya mungkin 80% tidak percaya kepada saya bersih jauh lebih baik karena itu yang akan mengingatkan saya terus-menerus. Mbak, rakyat mungkin mengingatkan sudah berkali-kali, negara punya regulasi. Tapi ada satu kekuatan yang mengalahkan semuanya. Ibu saya. Dia hanya berpesan, Le, uripmu wis cukup, ojo korupsi. Itu terngiang terus sampai hari ini yang tidak ada satu orang pun bisa mengalahkan itu. Pak Lem silakan menanggapi tadi sudah tangkap tangan. Iya, saya cuma melihat dari apa yang dikatakan Pak Gubernur ini cocok juga di Sumatera Utara. Maksudnya? Kalau nanti nggak di Jawa Tengah. Karena kan satu hobinya marah-marah. Habis marah-marah raktir. Nah biasanya itu memang jadi loyal orang. Gimana? Tadi kan marah-marah katanya ada solusi barunya nraktir-nraktir. Jadi berikutnya di video episode berikutnya apakah ada video nraktir-nraktir? Atau ada video abis nraktir pas tahu tagihannya mahal baru marah-marah gitu. Mengenai izin lingkungan, mungkin dari Walhi mau bertanya? Terkait dengan semen di Remban, sudah ada keputusan Mahkamah Agung membatalkan izin lingkungan dan mewajibkan gubernur untuk mencabut izin sebelumnya. Membatalkan izin lingkungannya, terus mewajibkan gubernur dalam hal ini mencabut izin lingkungan. Nah, kemudian Bapak menerbitkan izin lingkungan lagi di bulan November 2016. Yang jadi pertanyaan saya, apa yang terkandung dalam alam pikir Bapak ketika menerbitkan izin lingkungan itu? Apakah Bapak sedang mengakali keputusan Mahkamah Agung? Atau dengan adanya adendum AMDAL ini, Bapak sebenarnya tidak melarang pertambangannya, tetapi Bapak melarang dampaknya? Di dalam putusan Mahkamah Agung, Anda cermati baik-baik. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Bahkan ditulis, di atas cekungan air tanah pun boleh dibuat pertambangan. Selama untuk kepentingan negara. Oke? Dan ada puluhan profesor doktor di situ yang menuliskan tentang AMDAL. Bahkan ketika ini didiskusikan sangat keras sekali, saya menyampaikan kepada mereka, adakah yang terlanggar dari semen ini? Mana tunjukkan kepada saya. Maka pada saat itu saya tanyakan kepada menteri terkait, sudahlah, kalau memang iya kita ingin mengambil keputusan paling baik pada soal ini, mari kita tunjukkan will dalam konteks politik. Apa itu? Pabrik ini harus ada atau tidak sebenarnya? Dengan segala tetek bengek, hasil AMDAL dan sebagainya yang sudah dianalisis oleh pakar. Saat itu, Kepala Badan Biologi menulis kepada saya, di atas cekungan air tanah tidak boleh ada tambang. Fine. Saya undang, saya obrolkan di situ, kita diskusikan. Maka pada saat itu kemudian dia menganulir suratnya sendiri. Boleh kok asal sesuai dengan aturan. Saya orang yang penasaran. Ketika kemudian keputusan itu saya ambil, saya mempertimbangkan, saya undang kembali seluruh pakar, baik lingkungan, hukum semuanya, apa yang harus saya lakukan. Dan kemudian mendapatkan rekomendasi, Bapak bisa lakukan ini dengan catatan, ya, semua yang menjadi keputusan itu harus diperbaiki oleh si pabrik. Maka saya minta mereka memperbaiki dan saya ancam, kalau enggak tak cabut. Beca, ini Mas Ganjar, abang yang boleh kabarin ya, biar gampang. Tenang, mama papa mau nanya dulu. Gini Mas Ganjar, itu oke lah masalah regulasi, masalah putusan hakim ya. Nah yang menarik bagi saya, kan sosok Ganjar ini dipercaya orang Jawa, Jawani gitu kan. Saya ngisi kemanusiaan. Ketika ada masyarakat di sana ada embok-embok ke istana, di apa? Di semen.
ke istana sampai Jokowi dan kawan-kawan harus turun tanah. Itu aja karena masalah tadi lingkungan gitu. Oke lah soal putusan kita kesampingkan. Saya tidak terlalu percaya soal putusan. Hari-hari gini kan banyak hakim-hakim bermasalah. Dampak lingkungan juga bisa gampang lah. Profesor, doktor kan tergantung pesanan gitu kan. Nah yang saya ingin lihat sisi lain tadi. Di mana perasaan Mas Ganjar sebagai pemimpin Jawa Tengah gitu. Mereka sering ketemu saya, bahkan sering ngobrol, bahkan di rumah saya. Saya sangat dekat dengan keluarga itu. Dan kita ngobrolnya baik-baik, tidak seserem yang Anda sampaikan. Maka untuk menjawab pertanyaan tadi, sama. Kami Walhi bukan Abednego. Loh yang saya tanya siapa? Wong namanya Abednego kok. Dan dia memberikan kesaksian yang saat itu mewakili. Kemudian Walhi itu mengatasnamakan pribadi. Ya waktu itu yang menggugat dia kok namanya. Bagaimana kami tidak percaya? Tahun 2012 saya belum jadi gubernur. Dan izin itu sudah keluar pada saat itu. Belum ada keributan. Apakah di situ tidak boleh ditambang? Boleh, siapa bilang tidak? Itu bukan KBAK sampai hari ini. Tolong dicatat, sampai hari ini bukan KBAK. Yang KBAK itu di Pati, yang di sebelahnya akan ada pabrik semen dan tidak diributkan sampai hari ini. Wow, ini 42 km jaraknya. Dan untuk diketahui dari kawan-kawan Walhi, sejak 96 di situ sudah ditambang. Untuk pabrik semen tempat lain, untuk suplai material tempat lain, dan tidak ada yang protes. Gitu. Oke, ini saya tambah sedikit lagi. Ini terkait dengan keputusan izin lingkungan ya. Cukup aneh di dalam kajian AMDAL-nya ini kawasan yang harus dilindungi, tetapi dalam izin lingkungannya Bapak membolehkan proses penambangan. Ini menurut kami sangat penting Pak, karena akan menjadi contoh di tempat lain. Iya, saya kira semua contoh waktu itu saya tanyakan kepada ahli lingkungannya. Rapatnya di KSP. Pak, sebutkan di Jawa ini pabrik semen yang tidak di atas cekungan air tanah. Yang mana? Dia tidak bisa sebut. Itu pakarnya. Yang kedua, Kepala Badan Geologi mengatakan tidak boleh ada penambangan. Dari ITB mengatakan itu boleh. Saya tentu percaya dengan ilmuwan. Bahwa ilmuwannya disogok, bahwa ilmuwannya tidak dipercaya itu urusan berbeda. Tapi mereka duduk di situ dan intellectual exercise-nya dilakukan di situ. Itu yang mesti kita kerjakan. Satu lagi. Sepertinya Mas Bas ya. Bukan, ini boleh oper-operannya berapa kali emang? 3 kali oper-operan kita. 3 kali ya. Kamu baru 1 kali ya. Bisa dong. Mas Bas ada tanggapan soal ini mungkin? Nah ini dari tadi saya tunggu. Iya, makanya saya juga mau nanya dia. Pak Ganjar, kita dari Himpunan Pengusaha Muda. Kebetulan terkait nih tadi kan semen dan lain sebagainya. Kita nih pengen mendengar juga nih Pak. Sejauh mana sih Pak selama kepemimpinan Bapak ini keberpihakan terhadap pengusaha muda Pak? Utamanya yang startup atau yang UKM. Dan apakah yang muda-muda ini terakomodir Pak di Jawa Tengah? Saya kemarin menghadiri pelantikan HIPMI. Yang sekarang dilakukan oleh HIPMI adalah bagaimana membangun entrepreneurship di antara para mahasiswa. Yang menarik adalah di antara mereka PD itu yang di Jawa Tengah sangat PD bahwa dia minta regulasi lebih mudah. Saya sampaikan ini nomor telepon saya. Kalau Anda kesulitan lapornya kepada saya. Ada yang meres lapornya kepada saya. 1. Yang kedua, kalau 2 tahun pembukuannya baru boleh untuk ngutang, syarat ngutang, itu kan aturan OJK. Satu lagi boleh? Satu lagi boleh. Jadi kalau proses perizinan untuk mendirikan suatu perusahaan di Jateng apakah one day service Pak atau masih butuh Ada waktu beberapa yang bulan? kemudian pertanyaan ini menarik ya. Ketika Pak Presiden Pak Jokowi mengatakan 3 jam, semua bicara 3 jam. Salah. Ketika izin itu membutuhkan satu studi kajian yang panjang, maka tidak bisa pendek. Tapi kalau itu hanya sekedar kertas saja, maka jangan bicara jam lah, bicara menit. Bahkan kita bikin sekarang online. Nah, sistem online inilah yang akan mempermudah.